Berbicara soal kanker payudara, Dok, apa ada perbedaan dengan kanker lainnya nih? Dan apa penyebabnya, Dok? Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak terjadi di dunia, di Indonesia, di Bali, dan juga di Singaraja. Penyakit ini adalah berupa pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali. Penyebabnya kita kurang tahu. Ini adalah perpaduan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang kita bisa antisipasi adalah bagaimana kita menghindari faktor-faktor risiko. Jadi penyakit ini merupakan penyakit yang bisa disembuhkan apabila Bapak atau Ibu datang pada kami dalam stadium awal atau dini. Dan jangan lupa, kanker payudara juga bisa mengenai laki-laki. Jadi hendaknya setiap jenis kelainan yang apapun yang ada di payudara Bapak Ibu sekalian, entah itu benjolan, entah itu perubahan warna kulit, entah itu tidak simetris kiri kanan, gatal yang tak semu-semu dan sebagainya, jangan lupa konsultasi kepada kami. Karena kanker payudara bisa muncul dalam bentuk kelainan yang beribu-ribu jenis, bukan semata-mata benjolan. Untuk dapat mengetahui atau deteksi dini dari penyakit kanker itu, bagaimana, Dok? Deteksi dini gampang sekali, tidak memerlukan alat khusus, cukup menggunakan jari. Bapak Ibu sekalian cukup menggunakan jari, yang kami sebut dengan sadari atau sarari, periksa payudara sendiri. Cara periksa payudara sendiri. 1. Pertama-tama, perhatikan kedua payudara. Berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan pada payudara. Lihat perubahan dalam hal ukuran, bentuk, atau warna kulit, atau jika ada kerutan. Lekukan seperti lesung pipit pada kulit. Perhatikan kembali kedua payudara. Sambil mengangkat kedua tangan di belakang kepala, dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Bungkukkan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang. Dengan lembut, tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Kemudian dilakukan perabaan payudara. Pemeriksaan payudara ini dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Jika memeriksa payudara sambil berbaring, diletakkan sebuah bantal di bawah pundak sisi payudara yang akan diperiksa. Angkat lengan kiri di bawah kepala. Gunakan permukaan jari tangan kanan, telunjuk tengah manis untuk menekan payudara kiri. Mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Pastikan untuk meraba seluruh permukaan payudara. Rasakan apakah terdapat benjolan atau penubalan. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara, di bawah tulang selangkah. Angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri. Jika payudara biasanya memiliki benjolan, harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba beserta lokasinya. Bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut dibandingkan bulan dengan sebelumnya. Jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah pada ibu yang tidak menyusui, maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut. Dengan menggunakan teknik yang sama setiap bulan, akan membantu untuk mengetahui lebih awal apabila ada kelainan pada payudara. Silakan setiap hari, sesering mungkin periksa payudara Bapak Ibu. Dengan menggunakan 4 jari, raba semuanya dari ketiak sampai leher dan sebagainya, dan terakhir jangan lupa dipencet apakah ada keluar cairan apa tidak. Kemudian lihat juga ukurannya, kiri kanan sama apa tidak, ada benjolan di ketiak dan sebagainya. Jadi gampang sekali. Di samping juga di Singaraja ini sudah komplit. Jadi kita bisa menggunakan USG atau yang lebih canggih namanya mamografi. Alat ini adalah sensitif untuk mendeteksi semua jenis kelainan pada payudara. Dan kanker payudara dulu mengenai ibu di atas 40 tahun, sekarang 20 tahun pun sudah ada. Makanya jangan lupa periksa payudara Anda sendiri. Bila ada kelainan, segera kontak tenaga kesehatan, mulai dari dokter puskesmas, kemudian langsung pada kami ke dokter bedah onkologi tanpa melewati bedah-bedah lain. Langsung boleh.
Apa kanker payudara itu? Dapat diobati, Dok? Pengobatannya dilakukan tergantung stadium. Apabila stadium dini, yang disebut dengan early breast cancer, stadium 1-2 itu operasi dulu, kemudian ditambahkan dengan obat-obat lain sesuai dengan hasil lab yang ada. Entah itu kemo, entah itu hormon. Tidak mesti kemo ya. Sekarang dengan teknologi baru, tidak mesti kemo dan tidak mesti kehilangan payudara. Kami punya teknologi ya. Yang kedua ada kemoterapi, yang ketiga ada hormonal terapi, kemudian ada radiasi. Radiasi ini yang di Singaraja belum ada. Itu satu-satunya yang indikasi kami merujuk. Selain itu, operasi, kemo, hormon, targeting terapi semua bisa di Singaraja. Hanya radioterapi yang tidak bisa dan tidak semuanya pasien memerlukan radioterapi. Apa ada tips untuk mencegah penyakit kanker payudara itu, Dok? Pencegahan yang bisa dikerjakan adalah yang pertama, periksa payudara sendiri. Yang kedua, pola hidup sehat. Istirahat yang cukup, kurangi stres, makan yang bergizi, kurangi makanan yang bersifat toksik ya, sesuatu yang tidak alami apapun itu, Bapak Ibu tahu semua. Dan khusus untuk kanker payudara ini, yang 80% adalah tergantung daripada hormon. Hindari penggunaan kontrasepsi yang mengandung hormon, pil, suntik, susu, dan makanan-makanan lain yang diduga mengandung hormon atau bahan-bahan yang bisa memacu pertumbuhan sel kanker. Entah itu zat penumbuh, zat pewarna, zat pemanis, dan sebagainya. Ya, mari kita back to nature, kembali ke alam. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya sahabat sehat tidak ketinggalan video selanjutnya.